وسلموا تسليما اللهم صل وسلم. Ayuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Sebelum al-fajr tutup untuk kita istirahat, sholat dan makan. Bagi yang ingin bertanya, falyatafadhal mashkur. Yang bertanya silakan. Mau pakai kertas atau mau langsung silakan. Siapa ibu? Aku belakang. Baju coklat, dapat kerudung coklat. Nah, diri biar kelihatan. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya ini enggak banyak sih Habib, cuma mau nanya apakah sholat tobat itu harus dilaksanakan malam hari atau gimana Habib? Soalnya kalau malam hari itu nggak bisa Habib, karena kan kamarnya itu nggak ada pintunya dan majikan pun tidurnya tuh tengah malam terus Habib. Terima kasih Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Lili Habib. Lili, aslinya? Lampung. Luar Iya biasa. Habib. Terima kasih Habib. Di sholat taubat itu kapan? Apa harus malam? Kita maksiatnya tidak kenal waktu. Kadang pagi, kadang siang, kadang sore, kadang dari pagi sampai sore. Betul ya? Jadi kapan sholat taubat itu? Sebisa mungkin. Sholat taubat itu nggak harus malam. Kapanpun, seandainya kita ngerasa setelah berbuat dosa, maka cepat bersolat taubat kepada Allah. Sampai Nabi SAW mengatakan, jika kalian bermaksiat maka cepat taubat kepada Allah, dan jika kalian kembali lagi bermaksiat maka segera taubat kepada Allah. Dan kiranya kalian kembali lagi bermaksiat, maka segerakan diri kalian bertaubat kepada Allah sampai kalian bosan bermaksiat kehadapan Allah. Jadi nggak tahu waktu kapan pun. Insya Allah mudah-mudahan kita selalu sebagai hamba yang selalu diberikan dan diterima taubat oleh Allah. Itu ya ini. Ada lagi? Ya. Itu dulu tuh. Ntar kalau sebelah kiri doang, ntar jalannya kiri. Ini coklat baju hitamnya diri. Diri Mbak, biar kelihatan Mbak. Ntar salah. Oke. Terima kasih atas waktunya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Habib, nama saya Wiji dari Jawa Tengah. Itu Wiji, ya. Ya. Wiji Mawar. Ya. Dari Jawa Tengah, ingin mempertanyakan kepada Habib. Kalau nggak kuat ditulis aja. Tentang masalah seorang suami itu mengucapkan talak 3 itu lewat chat WA, yang dipertanyakan apakah itu sah atau Tahu nggak betul dia yang tulis? bagaimana? Tahu dia yang tulis? Yang ngechat. Iya, asli dari itu kan karena waktu itu ada Asli permasalahan. nggak? Yakin? Mbak yakin dia yang tulis? Iya, Tahu kan dari waktu mana? itu dari sebelumnya ada chat, ada masalah, ada isu. Kelihatan dia yang nulis. Hah? Ada nggak? Bukan video, cuman lewat chat-chat Baik, gitu chat aja. kan? Yakin Iya, dia yang ngechat? Iya, Lihat. chat. Dia yang ngerti lihat. Tunggu. Kan lagi ngomong kalau talak 3 kan? Iya. Menalak. Iya. Lihat nggak?
Kalau melihat video itu bukan cuman dia lewat chat. Nggak usah panjang. Lihat apa enggak? Iya. Bisa. Yang kedua, tahu kalau dia yang ketik. Tahu. Dari mana? Kan nggak bisa lihat. Kan nomornya yang chat itu. Kalau temannya, Aduh ya Allah. kalau temannya, nggak jadi nangis kan? Nggak jadi kan? Itu niatnya. Terus yang ketiga, dengar chatnya. Cuman kebaca nih. Paham. Sekarang Habib ngomong ya, Habib ngomong nih, ngeliat nggak? Iya. Iya. Tahu maksudnya apa? Logo WN. Tahu nggak? Oh ini, simak, lihat Habib benar. Tahu artinya apa? Logo WN. Logo WN. Apa? Logo WN. Logo WN. Salah, saya sama Mbak Wiji hidupnya jauh. Kan mikir loh. Ini. Oke Mbak Wiji. Iya. Terima kasih Bu. Lain kali kalau dia benar-benar talak video call. Betul. Lo berani talak bukan video call. Betul. Lo dari mana? Betul. Maaf. Dalam keadaan sadar bagaimanapun terlontar, terungkap, terlihat, dan kita memahami masuk talak. Sekarang Mbak nggak tahu yang chat dia apa bukan. Ngelihat enggak, dengar terus emang yang lu nikahin matanya doang. Syarat-syarat mentalak seseorang itu mengucapkan ikrar talak. Saya talak kamu. Jelas nggak? Paham maksud Habib? Terima kasih atas jawabannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah ya? Satu lagi. Tadi kita disuruh buru-buru ke sini, sekarang kita disuruh selesai. Kembali juga nih. Bip. Mbak Wiji, saya mau kasih tahu. Telepon suami, video call. Maksud Mas apa? Sampai dia terlontar, Mbak lihat masuk talak. Tapi kalau dia cuma chat, nggak masuk talak. Paham ya? Paham? Oke? Langgeng sampai surga. Mana di sini? Tadi sebelah sini udah, sono. Nah, gue lagi duduk. Ntar habis istirahat, sholat makan kita lanjut lagi ya. Jadi putih, tapi tahu dulu ngomong. Jadi kan sini. Sini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habib, saya dari Bojonegoro, nama saya Rahma. Saya mau tanya Habib, ini kan insya Allah bulan Desember saya mau pergi umroh. Nah, di situ anak saya lagi hamil, dia mau ikut. Itu gimana ya Habib? Paspornya ada. Paspornya ada. Udah. Visanya ada. Ada. Duit ada. Ada. Katanya ini kalau lagi hamil, Hamilnya berapa bulan? 7 bulan. Nggak boleh. Kenapa sih Bi? Kok orang hamil naik pesawat nggak bisa umroh? Ibu nanyanya jangan dari Riki, ini bukan pihak travel. Ibu nanya ke dokter. Betul. Kenapa? Nih,
Setahu Rifki. Nah, Rifki jawab nih. Setahu Rifki, Bu. Setahu Rifki. Kenapa hamil 7 bulan itu nggak boleh naik pesawat? Yang pertama, karena 7 bulan itu memungkinkan untuk melahirkan. 8 bulan enggak? Ya, 8 bulan enggak. Kalau 7 bulan memungkinkan melahirkan. Kalau berangkat 8 bulan, insya Allah dikasih. Diizini. Dan yang kedua, orang yang hamil itu tekanan atas, ibu nggak percaya, ibu ambil aqua, ibu taruh. Saat tekanan ke atas itu aqua lama-lama ngeret, betul nggak? Kalau dibuka, gitu lagi kan ya? Gimana perut ibu? Ini kita ngomong nih, ini Rifki, jawaban Rifki. Tapi kalau alangkah baik, ibu jangan. Apa sih lo dulu? Oh, woi, sini. Paham ya? Lebih baik tanya ke dokter, jangan berhenti. Visa ada, duit ada, paspor ada, travel udah terima, ya berangkat mau lagi. Kalau nggak boleh, berarti itu dari pihak kedokteran. Betul. Ya Bu ya. Terus tanya sama maskapainya, menerima nggak? Gitu ya. Kalau itu sih nggak masalah. Umroh kapan aja dalam keadaan hamil silakan. Yang nggak boleh head nggak boleh. Paham ya? Paham, Pak. Makasih untuk ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ayuhan hadirin, insya Allah setelah ini kita lanjut lagi. Nggak ada yang pulang kan? Yang pulang rugi. Ya. Insya Allah mudah-mudahan habis ini kita ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, bagaimana hukumnya sholat subuh apabila tidak hafal doa kunut dan apabila lupa tidak melaksanakan doa kunut, sholatnya sah tidak atau apa harus? Kalau nggak hafal doa kunut, hafalin. Ya, kalau nggak hafal doa kunut, karena kita di Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita kan banyakkannya fatayat ya, ibu ya. Di NU itu di mazhab Imam Syafi'i, kita itu di Syafi'i As'ariyah, kunut itu sebagian dari di dalamnya. Kalau kita biasa dan sudah terbiasa baca doa kunut, apabila lupa wajib ada sujud syahwi. Kalau lupa pakai sujud syahwi. Kalau dia nggak hafal nggak dibaca nggak apa-apa, tapi tolong hafalin. Paham ya? Sholatnya sah nggak? Sah. Paham ya? Pertanyaan panjang-panjang banget ya. Habib, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib mau bertanya, saya sudah mendaftarkan ibu saya haji, tinggal menunggu pemberangkatan, tapi Allah berkata lain, ibu saya meninggal. Apakah haji ibu saya sudah diterima oleh Allah, Habib? Kita husnudzan dengan niat untuk menjalankan ibadah haji, tapi Allah belum memberikan kesempatan dan Allah ambil nyawa umur dari orang tua kita. Mudah-mudahan hajinya diberikan oleh Allah dan dijadikan haji yang mabrur. Amin ya Rabbal. Kita punya niat baik. Contohnya kita punya niat baik, tapi belum sampai niat kita ke hajat, belum sampai ke hajat, tiba-tiba Allah udah ambil. Niat baik itu akan menjadi satu nilai pahala di hadapan Allah. Ya, insyaallah mudah-mudahan ini Allah meninggalkan dalam keadaan husnul khatimah dan hajinya diterima oleh Allah. Ini adalah begini nanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bim mau tanya, ada temanku punya utang tapi mau balikin, orangnya dihubungi nggak bisa. Untung aku. Orangnya dihubungi nggak bisa, pertanyaannya apa boleh uangnya disedekahkan atas nama orang itu, Bim? Karena dicari, dihubungi berkali-kali dan tidak bisa. Terima kasih, Bim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita punya utang sama dia, orangnya dicari susah. Kalau seandainya masih ada kemungkinan dapat ketemu, simpen.
Kalaupun mau disedekahin, sedekahin, tapi kalau ketemu bayar. Paham ya? Kita niat baik nih. Saya sudah sedekahkan. Ya, karena orangnya susah dihubungin. Dapat setahun atau 2 tahun orangnya ketemu. Bayar. Ya, yang kemarin rugi sedekah nggak dia rugi. Paham ya? Insya. Jangan ngomong saya mau tagih utang yang kemarin, ya sudah sedekahin, enak aja lu. Tetap ketemu orangnya wajib. Paham ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, mau tanya contoh jawaban dari sholat istikharah itu lewat apa, Bib? Yang pertama, kalau istikharah dapat jawaban itu, yang pertama kadang Allah berikan lewat mimpi. Yang kedua ada, Bib, tapi saya nggak mimpi-mimpi, Allah berikan keyakinan di hati itu, mantap, yakin. Yang kita pilih dari istikharah itu pilihannya, ya. Kenapa? Sholat istikharah itu biasanya harus diulang. Biasanya ada 3, ada 5, ada 7. Dibikin beberapa kali. Itu yang bikin tambah kita ketemu dengan keyakinan atau datangnya di dalam mimpi. Bertahap boleh. Mau hari ini sholat, besok lagi apa? Apa? Sekebutuhannya kita. Itu istikharah, minta jawaban dari Allah Ta'ala. Paham ya? Bib, datangnya mungkin nggak, Bib, setelah sholat istikharah datangnya dari syaitan, tergantung kita. Yakinnya sama syaitan apa Allah, kan gitu, ya. Terus ada lagi, Assalamualaikum, Bib, waalaikumsalam. Bib mau bertanya, kalau datang ziarah kubur dalam keadaan kubur, dibolehkan tidak, Bib? Maksudnya udurnya apa nih? Jangan bilang udur, kalau udur itu nggak bisa. Kalau kita lagi head ngomong, saya lagi najis, itu jauh lebih baik. Kenapa? Orang head itu lagi najis, lagi bawa najis, nggak boleh. Jadi kalau ziarah Habib kita nggak apa-apa, tapi nggak boleh apa-ngapain. Kita mau ziarah kubur nih, lagi head, datang, ya udah, ngadu aja, ya Allah, saya datang ke sini, baca Quran nggak boleh, baca Yasin nggak boleh, kecuali sholawat sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Paham nggak? Kalau lagi head, masuk ke dalam masjid aja nggak boleh. Pekarangannya boleh. Kayak gini nih, ini boleh nih. Karena masjidnya di atas. Paham ya? Kalau di sini boleh, di atas nggak boleh. Paham ya? Jadi kalau dalam keadaan head ziarah kubur boleh nggak? Boleh, silahkan. Tapi nggak boleh baca Yasin, nggak boleh baca tahlil kecuali sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Bib, saya hafal, Bib, Allahu la ilaha illallah al-hayyul qayyum. Nggak boleh. Nggak boleh. Tapi disaranin orang yang head jangan pernah tinggalin wudu. Orang yang head jangan pernah tinggalin. Ya setiap tuh, tapi kan percuma, wudu juga bakal suci. Seenggaknya diri kita terus melanjutkan apa yang biasa kita lakukan. Biasanya kalau orang habis head nih 7 hari nggak mengambil wudu, nggak sholat, nggak ibadah, habis 7 hari mau sholat lagi susah. Mau ambil wudu males. Jadi jangan hilangin kebiasaan yang sesuatu yang baik, walaupun kita nggak akan pernah menjadi suci. Boleh sholawat. Pikirnya head itu boleh cuma sholawat. Selebihnya nggak boleh. Paham ya? Istighfar juga nggak boleh. Cuman Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Sholawat aja main sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Udah ya? Hah? Kalau kita lagi head, mendengar orang ngaji, apa-apa. Daripada denger setan. Dengar kan? Ini kita pakai headset, sengaja ngetel, dengerin, nggak apa-apa. Apa yang nggak boleh? Ikutan membaca. Hah? Dalam hati kan ikut bicara. Kenapa? Dalam hati kan ikuti gitu loh. Oh, kalau dalam hati ngikutin nggak boleh. Ya kan mendengarkan sama aja. Dengerin aja, dengerin nggak apa-apa. Ikutin nggak boleh, jalan aja jalan, dengerin aja. Paham ya? Dengerin aja. Terus kalau sambil baca, kita ikutin lagi. Sama.
Dengerin nggak apa-apa. Dengerin, tapi usahakan baca lagi sambil sholat. Pokoknya pengertian head saat kita dalam keadaan head yang diterima itu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sholawat ada. Hah? Sholawat. Doa 1000 dinar. Sholawat. 1000 dinar ayat bukan? Selesai. Ada lagi. Gimana hukumnya kita sering mengkodok sholat? Mengkodok sholat yang bagaimana nih? Karena kerja. Itu bukan kodok, namanya jamak. Aku tampol nih. Yang namanya kodok, dengar ya, dengar baik-baik nih. Yang namanya kodok mengulang sholat yang pernah kita tinggalkan. Itu namanya kodok. Kalau mau dijamak antara zuhur dengan asar, maghrib dengan isya, itu namanya jamak. Ini hari kita nih asar telat nih, hilang. Besok asar 2 kali. Hah? Nggak boleh lah. Mana ada asar ke maghrib? Zuhur ke asar, maghrib ke isya, atau isya ditarik ke maghrib, atau asar ditarik ke zuhur. Jadi kalau dari asar ditarik ke maghrib nggak boleh. Jadi mana hukumnya? Ya, kodok sholat itu, kodok meninggalkan sesuatu yang kita sholat di hari ini. Kita tinggalin, besok asar sholatnya 2 kali, 4 tahiyat akhir terus. Ya Allah, saya niat mengkodok sholat asar saya kemarin. Yang saya tinggalkan, saya kodok. Itu namanya kodok. Jadi kalau mau digabung namanya jamak takhir, jamak takdim. Paham ya? Jadi bedain antara kodok dengan jamak. Kodok itu sholat yang pernah kita tinggalkan. Itu kita kodok. Dibuat kodok sholat yang akan datang boleh nggak? Nggak boleh. Aja loh. Ya. Maghrib bisa, bukan dikodok, namanya jamak. Jamak kalau maghrib isya dijamak ke maghrib itu namanya jamak takdim. Kalau maghrib ditarik ke isya namanya jamak takhir. Kalau mengkodok meninggalkan sholat yang kemarin, kita lakukan sholat hari ini, itu namanya mengkodok sholat yang telah. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Emang istri mau pulang kali dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eli. Saya mau bertanya masalah kiblat. Saya kan kamarnya kecil. Saya lihat di kompas itu itu nggak sesuai arah kiblat, maksudnya nggak sesuai. Ya nggak bisa lah. Mana ada kiblat sana? Abang sana aja dah. Cari ruangan yang lega. Bentar. Sekarang Uji mau tanya. Kiblat kita sekarang di mana? Sana. Habib mau sholat di sini. Kalian lagi mau? Kenapa? Ya salah kiblat ke bagaimana kita? Pir sholatnya nggak tepat, cari tempat yang bagus. Pir susah, geser. Gimana caranya? Madep ke kiblat, mau nekuk lagi. Sholat madep kiblat. Yang biasa apa itu tembok ini? Hah? Bisa tembok ini. Maaf, ruangan paling kecil seberapa? Kecil banget. Segini.
Segini. Segini. Ininya apa? Tembok. Tembok. Sekarang kalau kita sholat pada sana bisa nggak? Enggak. Bisa. Geser aja kakinya ke belakang, sujud. Segimana juga sujud madhab kiblat. Nggak boleh sholat nggak madhab kiblat. Kecuali kita di hutan kompas nggak punya sholat semaunya. Kecuali kita di atas, kita mau sholat nggak tahu arah kiblat semaunya nggak apa-apa. Tapi kalau kita sudah di darat tahu arah kiblat, madhab ke kiblat. Mau tempatnya kecil kayak mau tempatnya mungkin. Bagaimana caranya sholat madhab kiblat? Doa sebisa itu Buka di Google, baca karena panjang. Oke? Hari ini kan anak saya juga lagi sakit. Saya minta doa sama Habib. Sama doa. Sama Allah yashfi insyaallah. Amin. Penyakit Allah sehatan. Dan juga pagi kemarin habis kesiram air panas, ininya masih melepuh dan doain. Kemarin keluar dari rumah sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Ini jujur, tahajud ini mas malam saya suruh telepon ke Bunda Salma. Kemarin saya mau berangkat tuh, sebelum saya berangkat saya tanya, Bunda bisa nggak di tiket satu lagi buat pagi? Kenapa? Karena dia pengen banget hidup bohong-bohong. Insya Allah yang akan datang saya bawa pagi, saya kenalin sama semuanya insya Allah. Karena di media sosial, di TikTok udah banyak yang nanya, Habib pagi kapan bohong-bohong, tahu siapa orangnya? Saya tahu tuh cuma bohong ada anak-anak yang pegang admin. Rifki sekali lagi, Rifki tidak pernah memegang TikTok, Instagram, YouTube. Rifki nggak pernah pegang. Semuanya admin yang megang. Dari admin kami, mereka yang pegang dan itu yang menjalankan. Boleh lihat periksa sendiri di handphone, boleh tanya Ustaz Sahil. Rifki nggak punya TikTok, Rifki nggak punya pribadi di handphone Rifki. Yang ngetik atau yang review ada. Dan satu lagi, ada penipuan atas nama Habib Rifki. Lihat ini. Nama rekeningnya Muhammad Taufik. Lihat ini. Nama rekeningnya Muhammad Taufik pakai fotonya Habib Rifki. Fotonya Habib Rifki itu minta sumbangan buat orang sakit, minta sumbangan orang kecelakaan, minta. Bohong. Wallahi Rifki tidak pernah meminta sumbangan 1 rupiah pun. Tidak pernah meminta sumbangan 1 rupiah pun buat siapapun, buat pondok, buat masjid, buat orang sakit. Rifki keluarin pakai uang Rifki pribadi. Jadi Rifki nggak pernah adik-adik. Kalau ada yang mengatasnamakan Rifki meminta-minta, wallahi itu bukan Rifki. Makasih deh. Ya, baik. Assalamualaikum. Oh iya, gue lupa udah sendiri ada. Ada lagi? Ada lagi? Oke. Ya Pak. Ini. Diri Pak, diri. Assalamualaikum. Nama saya Desi dari Cilacap. Saya mau bertanya, apa hukumnya kalau orang tua masih ada, tapi bagi-bagi warisan buat anak-anak? Terima kasih. Tapi orang tua kita masih ada, tapi bagi-bagi warisan. Yang bagi warisan siapa? Orang tuanya, kewajiban. Kalau orang tua masih hidup, kita anak-anak dipanggilin, nanti di tanah di sana itu buat kamu, tanah di sini buat kamu, ini yang di sini buat kamu. Itu adalah kewajiban. Sebelum meninggal dunia, warisan sudah dibagikan. Itu adalah satu amanah yang terbaik. Daripada meninggal dunia, terus warisannya direbutin. Kesian jenazahnya, cuma gara-gara tanah cuma sepengki, gak jadi masuk surga gara-gara rebutan warisan anak-anaknya. Karena itu yang terbaik. Salam buat orang tua. Makasih udah ngasih contoh buat anak-anak yang baik. Ya. Lalu apa benar untuk bagian anak laki-laki itu lebih banyak? Ya iyalah. Udah mau belain pakai minta banyak. Yang laki-laki memang masih banyak, yang perempuan setengah. Ya, anak perempuannya setengah, laki-laki. Paham ya? Pak Habib, terima kasih. Baik, sama-sama. Ada lagi? Ya. Tuh.
Belakang ada nggak? Ah, tuh. Kerudung kuning yang sampai lepas. Ujung banget sama. Kita pintu keluar, takutnya kan tuh lepas. Suruh maju. Ya Bu, dari situ aja Mbak. Ini mau pulang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Saya Sheila, saya dari Brebes. Alhamdulillah, saya mau bertanya sebentar lagi kan miladnya Nabi Muhammad Rasulullah SAW. sudah masuk bulannya. Ya. Maksudnya amalan terbaik selain sholawat kepada beliau itu apa? Yang terbaik, Yang lebih baik dari sholawat, sedekah dan lainnya. Baik. Menyenangkan beliau. baik. Makasih. Amalan yang terbaik selain salawat untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena di bulan Maulidnya, Rifki cuma ngasih saran, perbanyak sedekah atas nama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bib, kalau akikah laki-laki itu kan dua ya. Saya sedekahkan, saya akikahkan untuk Rasulullah, boleh nggak? Boleh. Bib, saya mau berangkat umroh, saya niatin umroh, saya membadalkan Nabi, boleh. Bib, saya mau haji tapi saya ngebadalin Nabi, boleh. Bib, saya memberikan rezeki kepada orang lain sedekah atas nama Rasulullah, boleh. Apa ya? Hah? Alhamdulillah sudah semuanya. Udah semua? Alhamdulillah. Udah mendapatkan syafaat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita doakan nih. Sama-sama doain Rifki juga ya. Ya, Dan tahun ini sehat. ketemu jodoh. Kamu banyak mbak-mbak yang soleha, yang bisa terkau. Amin, insyaallah, mudah-mudahan ya. Gua udah angkat kaki jadinya. Insyaallah, mudah-mudahan Allah kasih jodoh yang saleh, yang baik, yang taat, yang istiqamah, yang royal, yang ganteng, yang begitu udah meninggal. Cuma Nabi Muhammad yang begitu Pak. Tapi mudah-mudahan yang saleh ya. Dapat yang tanggung jawab Bapak insyaallah. Amin 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 ya. Sama Baik. Allah. Amin insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Sudah? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Titipan pertanyaan jadi Teman saya, nggak ada titipan buat Habib bawa oleh-oleh gitu. Segini banyak nggak ada ngirimin oleh-oleh. kan di Hong Kong ini tidak semuanya diberikan kebebasan buat ibadah sholat gitu ya. Terus saya itu terpaksa mengerjakan sholatnya itu di kamar mandi. Sama, kalau bulan lalu ada yang bertanya kayak gini. Dan pakaian yang seadanya dan tidak menutup aurat dengan Nggak bisa. gimana? Nggak bisa. Kalau masih di kamar mandi tapi kering silakan. Kamar Ya. mandinya kering. Kamar mandi di Hongkong itu kering, betul ya? Dipakai sholat silakan, yang penting pakai alas. Ya, yang penting pakai alas. Mau handuk ke, mau apa ke. Wajibnya yang gimana buat perempuan tutup aurat kecuali telapak tangan dan wajah. Tapi kalau pakai baju seadanya nggak pakai kerudung, pakai tangan sholat, taruh tampol dulu. Maksudnya tuh cuma pakai celana Nggak gitu. bisa. Tapi Dia seorang muslimah, muslimah. punya kerudung panjang, Oh dia punya kerudung panjang apa enggak? dia punya Beli. Baju gamis ada nggak? Baju gamis ada nggak? dia kan anak baru jadi Paham. Kan nggak baju juga dong salah. Kerudung panjang punya apa enggak? Kalau nggak ada beli. Baju gamis panjang nggak ada beli. Kenapa? Buat sholat. tapi kan dia di waktu jadinya dia nggak bisa. Emang nggak bisa keluar situ jajan gitu nggak boleh. Terkekang gitu gitu. Bisa. Bisa. Nggak apa-apa kan paket bisa kan beli paket. Di sini ada Shopee nggak?
Ada apa? AliExpress ada? AliExpress. Ada. Abang ada? Ada. AliExpress ada, Alibaba ada. Ada yang jual baju muslim? Ada. Ya, itu aja. Kalau pakai baju gamis gini boleh? Iya. Yang penting telapak tangan dan wajah buka. Sama telapak tangan dan juga buka. Ini insya Allah tanggal 1 sampai 4. 1 dan 4 maksudnya. Sabar. Tanggal 1 dan 4 Januari. Tanggal 1 dan 4 Januari akan insya Allah ada hadir Habib Zaidan bin Haidar bin Yahya. Alhamdulillah dengan perjuangan yang begitu luar biasa. Insya Allah tanggal 1 dan tanggal 4 Januari. Nah insya Allah Rifki hadir di tanggal 4. Rifki bareng sama Habib Zaidan di tanggal 4. Boleh? Mau hadir? Emang nggak dosa? Ya udah, ini kalau ada yang mau tiket, insya Allah bulan depan udah ada. Tiketnya bulan depan udah ada, nanti bisa ke Bunda Salma, ya, ke Bunda Salma atau ke siapa? 2 bulan Januari. Insya Allah panjang umur, sehat afiat, bisa kumpul lagi sama-sama di sini. Lagi musim dingin. Hah? Ya kan lagi musim dingin ya? Ya. Ya, alhamdulillah sih daripada musim panas kayak gini, ya Allah. Nah itu yang udah disampaikan ya Bunda ya. Ada lagi yang disampaikan ke Bunda? Saya udah selesai pengambilan tiket nanti bulan 9 tanggal 14 ya. Oh, berarti bulan September tanggal 14 udah bisa ngambil tiketnya. Pengambilan di sini. Ya. Berapa Bunda? Kasih tahu. Jangan dong rahasia. Ya kalau di Indonesia kan dikasih tahu harganya sekian kan begitu. Nggak boleh, Beb, di sini. Ya udah, aku juga kagak bakal beli. Orang bisa. Udah nih, ada lagi pertanyaan nggak? Ya. Sebentar. Satu lagi. Ya Ibu. Ibu cantik banget. Ibu aslinya mana? Kediri. Allah Muhammad Peloso ya. Dekat Peloso Bu. Insyaallah di situ ada Habib Mustafa Ba'bud Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari Kediri. Saya dari Jakarta. Mau tanya deh. Nama. Nama Aminah dari Kediri. Nama saya Abdullah. Ya. Aminah betul. Ya, nama kan Abdullah ini kan. Aminah nama Abdullah, nama ayahnya Aminah. Ayo Bu. Saya mau tanya deh. Saya mau jawab Bu. Makasih. Ya udah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Begini pertanyaan saya. Apakah boleh perempuan mengantar saudara jenazah ke kuburan maksudnya? Ini berarti ngeliat video gue nih. Bu, buat perempuan yang ada di dunia, yang gak ada di dunia kan. Kalau udah tahu kan yang di dunia. Bib, saya punya orang tua meninggal dunia, diam di rumah perempuan. Bib, saya mengantar ke kuburan, diam. Bib, saya nyolatin di rumah. Bib, saya mengantarin saudara saya meninggal dunia masuk ke makam,
Diam, gak boleh keluar, gak boleh ikut. Kenapa? Khawatir auratnya terbuka. Paham? Lagi kalau perempuan ngantar jenazah ngapain? Nyangkul. Nyangkul nggak? Masuk ke liang lahat, ambil jenazah masuk kubur nggak? Nadani, ikut guru. Yang ada ngapain? Gosong-gosong nangis sana, paha kelihatan, betis kelihatan, jadi dosa. Paham? Setelah dimakami perempuan mau datang silahkan. Tunggu yang lain pada keluar, yang laki-laki keluar, yang perempuan mau datang silahkan. Itu tolong dijaga. Kenapa? Yang dikhawatirkan aurat yang terbuka, yang jenazah tersebut nantinya akan menjadikan beban. Paham ya? Oke? Amin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ada lagi? Ini nih. Ya. Waalaikumsalam. Jangan banyak-banyak. Hah? Di Indo. Ya. Yang saya tanyakan di sini, apakah kewajiban saya untuk membayar semua hutang yang suami saya Pinjam. Yang hutang siapa? suami saya Ustaz. Bukan ibu. Bukan, saya cuma Membantu. terbantu Pakai uang saya. Ya kerja di sini dong. waktu minjem duit, suami minjem duit. Ibu ngerasain nggak Enggak, itu untuk bisnisnya Ustaz. urusannya dia? Urusannya dia. Kewajiban yang bayar siapa? Saya. Yang harusnya? Suami. Oh, ya. Yang saya tanyakan ini Ustaz, apakah saya Apa? Ustadz Habib sama baik. Habib, apakah saya wajib membayar semua hutang suami saya? Ustaz, satu. Yang hutang. Yang hutang siapa? Suami Yang saya. wajib bayar siapa? Suami. Satu udah jawab. Dah. Sudah. Berarti ibu wajib nggak bayarin? Wajib nggak bayarin? Itu tanya nih. Yang punya hutang siapa? Suami saya. Yang wajib bayar siapa? Harusnya suami. Baik. Wajibnya Wah, suami. suami. Yang hutang Suami. buat suami. Bisnis Suami. tugas di seorang istri apa? Masa bantu semuanya Ustaz? Ya itu urusan ibu sama suami ibu. Saya bisa membantu cuma sekian, selebihnya terserah bapak. Semua Ustaz, yang saya tanyakan gini, kenapa semuanya bertujuan kepada saya? Mulai dari sekolah semua suami cuma Itu tadi baru mau jawab. Dengan pendapat yang punya hutang suami, ya, yang wajib bayar. Kalau yang hutang suami, yang bayar ibu keseluruhannya yang bayar ibu, dan yang nyekolahin biayanya ibu. Suami bisnis apa bu? Bukan kemarin kan minjem duit buat bisnisnya. ibu Ustaz juga. Baik. Sekarang ibu ikhlas nggak membantu suami? Setengah ikhlas, setengah enggak. Setengah ikhlas, setengah lebih banyak ikhlasnya apa enggak? Kalau yang jawab sih
Dengerin ya, dengerin baik-baik ya. Seorang istri yang meringankan beban suami pahala besar. Yang pertama. Yang kedua, begitu juga seorang suami. Seorang istri yang dalam keadaan susah bantu dan meringankan beban seorang istri, pahalanya luar biasa. Karena Kalau terus-terusan dengerin dulu. Untung lu bukan bini gua. Ini fungsi beragama di dalam rumah tangga. Bu, ibu saat nikah dengan bapak menerima ikhlas apa enggak? Kenapa giliran susah ibu agak setengah-setengah? Ngebantunya kenapa setengah-setengah? Kenapa nikahnya mau? Giliran susah kok susah? saya boleh jawab nggak? Boleh jawab, silakan. Itu bukan jalannya gua. Ikhlas terus-terusan Ustaz. Baik, ikhlas kok terus-terusan. Siapa yang mau terima takdir ujian terus-menerus? Ada yang mau? Siapa yang mau susah terus-terusan? Lu tanya sama laki lu. Lu tanya sama laki lu. Lu kenapa bikin gue susah dulu? Betul, saya besok kalau pulang cuti. Oh, Saya dilahirkan oleh orang tua saya. Allah kasih takdir hidup saya. Nikah sama kamu, kamu tanggung jawab buat saya. Bukan saya tanggung jawab buat kamu. bisa sih kok. Itu saran dari Diki. Tanya sama Pak, saya ini juga punya kebutuhan. Saya punya kebutuhan dan saya bisa membantu Bapak habis secukupnya. Tolong Bapak juga bantu saya. Baik. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Semuanya jazakumullah khair. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di bulan